Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita mohon pertolongan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada petang hari ini. Anugerah-Mu kami kuat, kami ada bersama-sama dengan sebagian besar hamba-hamba Tuhan yang ada di institusi STTJ Jakarta, dan juga beberapa hamba Tuhan, mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Nusantara, baik yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan di tempat lain yang bisa bergabung malam hari ini secara online. Kami mohon kiranya Roh Tuhan menuntun kami dalam persekutuan, dalam ucapan syukur, dan berbagi visi dan pengalaman di dalam panggilan Tuhan. Roh Kudus memakai kami semua, khususnya hamba-Mu yang Tuhan siapkan dalam segala keterbatasan. Hamba serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun sehingga semua alur pembicaraan kami, firman-Mu, kami akan diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih. Waktu yang Tuhan siapkan beberapa menit ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Dan biarlah bermanfaat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang. Haleluya. Amin. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara, para rekan mahasiswa, para dosen, khususnya pimpinan STTJ Jakarta dengan seluruh staf dan para mahasiswa baik yang onsite maupun yang online. Kami mengucapkan selamat berjumpa, bersekutu bersama-sama di dalam rumah kita ini. Ya, saya juga adalah alumni angkatan tahun 1997 program S2 dan meninggalkan kampus STTJ Prey sekitar tahun 2007 dan fokus kepada pelayanan. Saya bersyukur bahwa STTJ Prey tetap eksis di tengah-tengah persaingan dan situasi yang ada di negara kita, khususnya di kota Jakarta. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan memulai karyanya, Dia sedang menyertai dan akan menyempurnakannya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, STTJ Prey mengangkat tema besar terkait dengan sharing life. Dan tema ini memang sudah terangkat sejak tahun 1997 dan masih relevan sekarang dan seterusnya. Karena berbagi hidup adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita abaikan. Kristus datang ke dalam dunia berbagi hidup, menyerahkan seluruh hidupnya, nyawanya, untuk tebusan manusia yang berdosa termasuk kita semua. Dan Dia datang memanggil kita sebagai hamba-hambanya untuk dipersiapkan untuk melayani Dia. Tema besar yang dicanangkan oleh STTJ Prey pada periode ini, saya akan ajak kita hanya mengambil sedikit tema kecil yang akan menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Orang yang dipakai Allah. Orang yang dipakai Allah, saya dan saudara. Nats kita dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Berhubung ayat ini cukup panjang dan waktu kita relatif singkat, saya tidak akan baca semua ayat ini. Nanti Bapak Ibu Saudara, apalagi yang ada di kampus, untuk membaca secara khusus. Ayat kunci yang sambil adalah ayat 6, ayat 9, dan ayat 22. Jadi Kejadian pasal 6, ayat 9, dan ayat 22. Nah, merujuk pada dua ayat kunci ini, maka kita akan menemukan dua kualifikasi bagi orang yang akan dipakai Allah
dalam rencana Allah. Antara lain, ada kualifikasi moral, dan yang kedua, kualifikasi rohani. Kita baca ayatnya. Ya, di kampus rupanya tidak bisa baca ini, karena hanya yang beruntung ini yang online yang bisa dapat membaca ini. Karena PPT-nya tidak sempat kami kirim tadi. Ayat 9 mulai. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Itulah ayat kunci yang akan menjadi dasar perenungan kita dalam kesempatan ini. Ini ada ilustrasi Nuh yang dipakai Allah dan dipanggil, diberi perintah, diberi instruksi untuk membuat bahtera. Ini terkait dengan sharing life, berbagi hidup, supaya tidak semua mati, tapi ada yang hidup. Kemudian panggilan Nuh untuk berbagi, dia memanggil. Sekian tahun dia berbicara tentang penyelamatan, pertobatan, tapi namun demikian tidak ada yang merespon. Dan ilustrasi yang ketiga, bahtera penyelamat, di mana Nuh dan keluarganya bersama sepasang binatang masuk ke dalam rangka penyelamatan. Nah, yang terakhir ini ya saudara bisa lihat di Google itu. Nah, ini katanya kapal Nabi Nuh ditemukan oleh arkeolog. Ya, secara ilmiah ya bisa kita percaya, karena ini bukan karangan, tetapi ini satu sejarah, fakta sejarah. Kita tidak akan berpikir sampai ke sana. Kita akan melihat latar belakang. Dalam Kejadian pasal 5 dan pasal 6, kalau saudara membacanya, kita dapat memahami sikap Allah terhadap manusia ciptaannya yang sangat menyakiti hati Allah dan perasaan Allah, dan membuat Allah menyesal. Maka Allah memutuskan akan menghapus atau menghabisi dan membinasakan manusia yang jahat itu dengan hukuman air bah. Kita sudah berkali-kali merenungkan itu. Namun dalam banyaknya manusia yang jahat, masih ada satu orang atau sekeluarga yang hidup benar sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, yakni Nuh bersama keluarganya atau anak-anaknya. Itu semua kita bisa mengerti setelah kita membaca seluruh bacaan ini dari ayat 6 sampai 22. Kita mau fokus kepada orang yang dipakai Allah. Ada ciri khas bagi orang yang akan dipakai Allah dalam melaksanakan tugas dan rencana Allah dalam dunia ini. Orang yang dipakai Allah adalah dalam segala rencana, kualifikasi moral dan kualifikasi rohani yang sungguh memenuhi standar Allah. Apa yang dimaksud dengan standar Allah? Ada dua hal. Yang pertama, standar moral yang baik. Dalam bacaan kita tadi, dalam ayat 9 bagian A, dikatakan bahwa Nuh seorang yang benar menurut pandangan Allah. Dalam perspektif Alkitab, di mata Allah, Nuh benar. Kalau Allah mengatakan benar, berarti tidak bisa dipertanyakan lagi. Kalau benar di dalam hukum negara kita, bisa dibolak-balik. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Tapi kalau Allah menyatakan dia benar, tidak terbantahkan. Yang berikut, Nuh tidak bercacat celah di antara kelompok manusia. Dia taat
Dia mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Sekalipun dia hidup dengan manusia atau di tengah komunitas manusia yang korup, pemberontak, dan hidup di dalam dosa. Yang kedua, standar yang kedua adalah standar rohani yang kuat, atau dengan bahasa lain iman ya. Dalam bacaan kita tadi kita bisa menyebutkan bahwa kesatuan hati Nuh dengan hati Allah sang pencipta sangat luar biasa, sehingga disebut dia hidup bergaul dengan Allah. Tidak sembarangan Alkitab katakan dia hidup bergaul dengan Allah. Nuh dan Henok ya, kalau tidak salah, Henok dia hidup bergaul dengan Allah dan tidak mati, dia diangkat hidup-hidup. Disebut juga dia bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Itu berarti pola hidup Nuh dapat mencerminkan wajah Allah bagi dunia dan bagi sesamanya. Dikatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah, berarti sangat dekat dengan Allah dan seluruh jati dirinya berkenan dengan Allah, berkenan di hati Allah dan pikiran Allah. Dan sudah pasti Nuh hidup dalam kekudusan. Orang yang hidupnya tidak kudus, tidak akan mungkin dia berkenan dan tidak akan mungkin bergaul dengan Allah. Dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang layak menghadap hadirat Allah hanya Musa. Dan umat yang lain tidak diperkenan. Itu karena pada standar kekudusan. Nuh mampu memisahkan diri dari segala keinginan duniawi, mampu mengasingkan diri daripada kebiasaan-kebiasaan duniawi yang tidak memperkenankan Tuhan, sekalipun itu mungkin dipandang sebagai suatu hal yang relevan, biasa, dan memenuhi kebutuhan duniawi. Tetapi Nuh memisahkan diri. Nabi Nuh pasti berani tampil beda. Dan memang untuk hidup tampil beda tidak mudah. Akan banyak olokan, akan banyak sindiran, akan bisa dijauhi sesama. Karena Nuh tidak siap dan tidak mau kompromi dengan cara pikir, pola hidup, kebiasaan-kebiasaan manusia pada zamannya. Itulah orang yang dipakai Allah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Allah mau memakai kita sebagai alatnya dengan standar yang jelas. Hidup dengan moralitas yang benar. Banyak mahasiswa Jepre, tidak semua, baik di Makassar maupun di Jakarta, ada saja yang tidak sampai kepada garis finish perjuangan di kampus. Jangankan di lapangan, di kampus saja sudah gagal. Karena apa? Moral. Ada teman saya, angkatan saya, dan masih keluar ke saya. Hampir setiap semester di skorsing. Karena apa? Moral. Tapi hanya oleh anugerah Tuhan bisa menyelesaikannya di kampus beberapa tahun dan selesai. Hidup dengan moralitas yang benar dan baik. Bergaul dengan Allah, hidup kudus dan memiliki hati dan pikiran Allah, kepikiran Kristus. Tidak mungkin Allah memakai kita kalau hidup kita, gaya hidup kita, pikiran kita, cara pandang kita sama dengan manusia biasa, artinya orang-orang yang di luar Kristus.
Itu sebabnya Paulus katakan dalam surat Filipi, hendaklah pikiran Kristus itu menguasai hati dan pikiran. Jadi, Nuh bergaul dengan Allah. Dia hidup kudus dan memiliki hati dan pikiran yang dikuasai oleh pikiran Kristus atau pikiran Allah sendiri. Implikasi bagi kita, ini saya mau tekankan di sini. Anda dan saya barangkali berada di kampus ICT, bisa online, bisa onsite. Ingat bahwa Tuhan sedang memproses hidup Anda dan membenahi moralitas Anda agar dapat memenuhi standar untuk menjadi pelayan Tuhan yang kompeten. Tidak hanya skill diperlukan, tidak hanya kecerdasan dibutuhkan, tetapi mentalitas yang kuat, moralitas yang baik, sesuai dengan prinsip firman Allah. Banyak orang pintar, nilai akademiknya sangat memuaskan, bahkan mungkin cum laude. Tapi hanya sampai di situ, dan setelah Tuhan memanggil dalam tugas pelayanan yang lebih luas, tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Itu tadi dalam keadaan moral dan keadaan lain. Moralitas Anda dan saya harus dibuktikan dengan sikap Kristiani yang benar, didukung oleh integritas tinggi. Moralitas yang baik akan melahirkan integritas, kejujuran, ketulusan, sehingga kita bisa dipercaya. Kita bertanggung jawab, ada sikap akuntabilitas, integritas, kredibilitas yang melekat pada diri kita sebagai mahasiswa atau hamba Allah yang telah dibentuk dan dipanggil. Dan kalau tidak, kita tidak akan terpakai. Banyak rekan-rekan saya yang tidak terpakai. Walaupun menyandang SH, STH, MA, MTH, dan seterusnya. Karena moral. Tidak bisa menunjukkan kesetiaan, tanggung jawab, dan tidak bisa dipercaya. Kalau diantara kita sesama tidak bisa dipercaya, mana mungkin Tuhan mempercayai kita. Nuh dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Allah kepada dia, walaupun itu berat. Ada hubungan yang intens dengan Tuhan melalui doa. Ya, kita semua pasti berdoa. Penghayatan akan kebenaran firman Tuhan yang menyentuh hati nurani yang terdalam, tidak hanya penuh di otak. Ya, memang kita di kampus cenderung mengkaji, mendalami, itu penting sekali, itu wadahnya di kampus. Tetapi jangan hanya sampai di otak, tetapi hati kita kosong. Firman Tuhan tidak mendarati hati, hanya menumpuk di otak, sehingga kepala menjadi besar dan pikiran Kristus tersingkir. Kita tidak bisa dipakai oleh Allah. Kualitas rohani yang ditandai dengan adanya perubahan hidup secara menyeluruh. Ini meliputi pikiran, perspektif yang benar tentang sesuatu hal, tindakan serta keputusan yang benar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ini perlu agar kita dipakai Allah secara bertanggung jawab. Kita memperkuat hubungan yang erat dengan Tuhan dalam menjaga kekudusan hati kita, pikiran dan tindakan kita, dimanapun Anda berada. Tidak hanya tatkala kita di kampus, tetapi saudara-saudara yang masih duduk di kampus, suatu saat akan berada di lapangan seperti kami. Saya lihat tadi pendeta John Lev yang ada di Kaltingsel, ya, mereka ada di tengah-tengah perjuangan sebagai Nuh yang berjuang di sana. Tantangan begitu berat. Tapi tatkala moralitas baik, kerohanian kuat, yakin saya yakin-yakinnya Tuhan akan memakai hambanya di sana secara luar biasa. Dimanapun kita berada. Hidup bergaul dengan Allah berarti totalitas kehidupan Anda
sepenuhnya dalam kendali otoritas kehendak Allah. Ya. Kita bergaul dengan Allah berarti di dalam diri kita akan berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga kita dikendalikan. Dan semua dimulai dari kampus. Ya. Kalau di kampus memang kita tidak dikendalikan oleh Tuhan, walaupun peraturan segudang disiapkan oleh institusi, tapi kalau hati kita tidak dijamah oleh firman Tuhan dan kita tidak bergaul erat dengan Allah, sampai di lapangan kita juga akan sama. Dimulai dari kampus. Kalau sudah di kampus kita sudah tidak tertib, sulit diatur, tidak dipercaya, sampai di lapangan jangan harap Anda akan dipakai itu. Walaupun akademik Anda di atas rata-rata, puji Tuhan, tetapi itu bukan menentukan. Banyak orang pintar di kampus yang tergeletak di lapangan. Kenapa? Hidupnya jauh, hatinya tidak dikendalikan, pikirannya tidak dikendalikan oleh kuasa Allah. Kita juga merindukan suara Tuhan melalui firman-Nya. Ya, kita tidak menganut teologi merenung sambil mendengarkan suara Tuhan. Ada bisikan. Tapi mendengar suara Tuhan, merindukan suara Tuhan melalui bagaimana kita membaca firman Tuhan, berusaha merenungkannya, berusaha memahaminya, menggalinya, mengeksegesinya, dan seterusnya. Baru firman Tuhan itu akan kita pegang. Baik itu untuk pribadi, dan bukan hanya untuk orang lain. Nah, seringkali terjebak. Kita berusaha memahami firman Tuhan untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Yang ini adalah untuk diri kita sendiri. Tatkala itu sudah bermanfaat bagi diri kita sendiri, pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitar kita atau dalam pelayanan. Kita tidak belajar hanya untuk orang lain, tetapi pertama-tama untuk diri kita sendiri. Dengan demikian, Anda dan saya akan layak untuk dipakai Allah menjadi hambanya, pelayannya, seperti Allah memakai Nuh dengan sukses yang luar biasa. Dia berbagi hidup. Dia menyerahkan hidupnya dipakai Allah. Tetapi tidak mudah sebenarnya. Dia harus menjalani kehidupan yang diserahkan kepada Allah. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga perilaku hidup yang benar dengan sesama kita dan membangun hubungan yang erat. Komunikasi yang intens dengan Tuhan kita, Bapa kita di surga, agar kita berkenan dan Tuhan memakai kita dimanapun kita berada. Di kota, di desa, dimanapun, prinsipnya sama. Tapi Tuhan melihat hati kita dan kehidupan kita. Apakah kita orang yang layak dipakai oleh Allah? Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam perjuangan. Amin. Aku bisa serahkan kembali kepada yang bertugas. Tuhan memberkati.